Halo, selamat siang warga ID. Perkenalkan, nama saya Alfizra Muhammad Rehan. Pada kali ini, saya ingin mengadaptasi tulisan opini saya menjadi sebuah video yang berjudul "Kurangnya rotasi pemain jadi penyebab kekalahan Real Madrid". Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke pembahasannya. Seperti yang kita ketahui, sebagai klub, Real Madrid dijalankan oleh banyak orang. Jadi ada banyak ruang untuk kesalahan. Dan itu normal saat terjadinya kesalahan. Itu sifat dasar manusia. Saat membuat kesalahan dan kemudian belajar, itu adalah hal yang tepat untuk dilakukan. Tapi, Real Madrid juga harus mulai belajar dari kesalahannya. Khususnya Ancelotti. They've got their equalising goal. Sergio Ramos to the rescue for Real. La décima llega para el Madrid. La décima que se ha hecho esperar dos. Pelatih Real Madrid berusia 62 tahun itu telah menjadi sasaran kritik di Spanyol karena formasi skuad yang aneh dan tidak melakukan rotasi terhadap pemain. Imbasnya, pemain yang sering mendapatkan menit bermain sering terkena cedera karena kurangnya waktu istirahat. Salah satunya Karim Benzema. Pemain Prancis keturunan Aljazair tersebut mengalami cedera kaki melawan Mallorca dan harus melewatkan pertandingan penting melawan Blaugrana, julukan untuk sang rival FC Barcelona. Saya melihat pemain yang bernomor punggung 9 ini selalu menjadi tombak serang dari Real Madrid. Saat Benzema cedera, skuad akan merasakan kekurangan daya serang. Apalagi pemain seperti Gareth Bale dan Hazard tidak mendapatkan menit bermain yang cukup, membuat klub berjulukan Los Blancos itu kesulitan mencari pengganti Benzema saat melawan FC Barcelona. Ancelotti pun melakukan eksperimen skuad yang menjadi bumerang. Kekalahan 0-4 melawan FC Barcelona menjadi kekalahan memalukan untuk Real Madrid di kandang sendiri. Ancelotti harusnya lebih mempercayai menit bermain kepada skuadnya. Skuad yang diasuh memiliki pemain seperti Hazard dan Luka Jovic. Tetapi, Ancelotti melakukan eksperimen dengan menjadikan Modric sebagai false nine, membuat pemain Kroasia berumur 36 tahun ini berperan sebagai penyerang yang beroperasi di luar pertahanan untuk memberi assist serta membangun serangan untuk mencetak gol. Menurut saya, eksperimen ini tidak ada artinya, karena yang sama kita ketahui, Modric adalah pemain yang baik jika ditaruh di gelandang bermain, alih-alih sebagai false nine. Mari kita lihat ruang ganti Real Madrid. Marco Asensio dan Isco sangat cocok dijadikan false nine ketimbang Modric. Buktinya, Real Madrid menang melawan Juventus, tim terkuat asal Italia itu dikalahkan dengan skor 3-1 pada gelaran internasional Champions Cup pada tahun 2018 saat Real Madrid dinahkodai Lopetegui. Marco Asensio yang dipercaya sebagai false nine berhasil mencetak 2 gol ke gawang Juventus dan 1 gol itu didapatkan hanya berselang 1 menit setelah menggantikan Isco. Saya melihat kesalahan itu fatal dilakukan oleh pelatih sekelas Eropa, Ancelotti, karena membuat gelandang yang seharusnya diisi oleh Modric menjadi tidak hidup dan susahnya mensuplai bola. Alih-alih bertahan dengan 4 pemain karena pemain Barcelona memiliki kecepatan yang sangat tinggi, Ancelotti juga melakukan pergantian formasi dengan hanya menggunakan 3 pemain bertahan, yang membuat pemain FC Barcelona yang memiliki kecepatan tinggi seperti Ousmane Dembélé dan Pierre-Emerick Aubameyang yang mudah memasuki jantung pertahanan Real Madrid. Good cross from the right, and there's the opening goal. And it's Aubameyang playing in his first. Dikutip dari Marca, setelah pertandingan usai melawan FC Barcelona pada hari Senin, Ancelotti mengakui kesalahannya kepada awak media dan meminta maaf kepada para pemain. Jika Ancelotti tidak belajar dari kesalahannya karena kurangnya rotasi dan eksperimen aneh, Real Madrid bisa saja disalip sang rival yang menempatkan posisi kedua klasemen di La Liga saat itu. Begitu juga di Liga Champions,
lawan yang akan dihadapi di semifinal pada saat itu bukan lawan yang gampang, yaitu Manchester City. Evaluasi harus dilakukan secara besar-besaran di ruang ganti. Bahkan, mantan pemain Real Madrid, Antonio Cassano juga mengakui Carlo Ancelotti beruntung di Liga Champions dan mengklaim pelatih asal Italia itu tidak dapat mengembangkan pemain. Sekian dari saya, Sia.